Ya, produksi kayu bulat Indonesia terus menanjak dalam satu dekade terakhir. Industri hulu kehutanan menunjukkan pemulihan yang makin solid didorong ketersediaan pasokan dari berbagai ukuran kayu. Data Badan Pusat Statistik mencatat total produksi pada 2024 menembus 64,84 juta meter kubik, naik 2 kali lipat dari 2015. Momentum ini menggambarkan industri kayu yang kembali bernafas panjang. Langsung saja kita bahas dalam Kekayaan Hutan Nusantara, pasokan kayu kian perkasa. Ya, kita lihat ya, grafik ini menunjukkan produksi kayu bulat nasional yang terus menanjak dalam satu dekade terakhir. Dimulainya dari kisaran 38 juta meter kubik di tahun 2015, produksi kayu Indonesia mengalami pemulihan yang konsisten dari tahun ke tahun. Ya, pasca tekanan di 2016, industri kembali bangkit seiring penguatan suplai bahan baku untuk industri furniture dan juga kertas. Masuk ke tahun 2020, produksi kayu bulat kian menggeliat. Kalau kita lihat momentum ini berlanjut hingga 2024 saat total produksi menembus 64,84 juta meter kubik ya atau hampir 2 kali lipat dari posisi awal dekade di 2015. Tren kenaikan ini menegaskan kebangkitan industri hulu kehutanan Indonesia yang semakin mampu menjaga ketersediaan pasokan untuk industri lanjutan. Dari pergerakan produksi yang makin kuat, sekarang kita lihat komposisi jenis kayunya. Di 2024, kita lihat ya, produksi kayu bulat Indonesia didominasi oleh kelompok kayu rimba campuran sebesar 32,03 juta meter kubik atau sekitar 49,4% dari total produksi nasional. Ini artinya hampir setengah pasokan kayu Indonesia bergantung pada jenis yang banyak dimanfaatkan untuk furniture dan juga industri pengolahan. Di posisi berikutnya ada kayu akasia, ini yang menyentuh 27,57 juta meter kubik atau setara dengan 42,52% dari total produksi. Kayu ini tumbuh cepat sehingga menjadi andalan dalam rantai suplai industri kertas hingga furniture. Sisanya terdistribusi pada kayu meranti, ini kita lihat sebesar 6,02%, lalu juga ada kayu indah 1,04%. Lalu kalau misalkan kita lihat kayu eboni yang sebenarnya volumenya sangat minim hingga mendukung statusnya sebagai kayu premium yang bernilai tinggi. Ini menegaskan ya bahwa struktur produksi kayu nasional masih terpusat pada dua jenis utama, yakni kalau kita lihat kelompok rimba campuran dan juga akasia. Lalu daerah mana aja sih yang menjadi penggerak produksi nasional? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, secara geografis Sumatera kita lihat masih menjadi lumbung utama produksi kayu bulat Indonesia. Totalnya mencapai 42,28 juta meter kubik atau setara 65,2% dari pasokan nasional. Sumatera menjadi pusat industri hulu kayu yang sangat krusial bagi rantai pasok dalam negeri. Di posisi kedua ada Kalimantan yang menyumbang total 20,29% produksi nasional atau sekitar 13,15 juta meter kubik. Potensi hutan alam yang luas menjadi atau masih menjadi penggerak utama produksi di kawasan ini. Sementara kita lihat Pulau Jawa ini berkontribusi 11,12% atau setara dengan 7,21 juta meter kubik. Mengandalkan produksi rimba campuran yang banyak dimanfaatkan untuk industri pengolahan dan juga furniture. Adapun kalau kita lihat Maluku dan juga Papua ini menyumbang 2,72%, disusul Sulawesi 0,63%, lalu juga kita lihat Bali dan juga Nusa Tenggara 0,03%. Proporsi yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa sentra produksi kayu nasional masih terpusat di Sumatera dan juga Kalimantan. Tapi setiap pulau tidak hanya berbeda dari sisi volume, tapi juga jenis kayu andalannya. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, jika dilihat berdasarkan serapan atau sebaran jenis kayu, tiap pulau ini memiliki spesialisasi produksi yang berbeda-beda. Kalau kita lihat lagi-lagi Sumatera ini kalau kita lihat menjadi pusat produksi akasia nasional hingga 24,76 juta meter kubik serta rimba campuran sebesar 17,11 juta meter kubik. Kombinasi itu mengokohkan lagi ya Sumatera menjadi sentra produksi pulp dan juga furniture. Di Kalimantan kita lihat
pasokan terbesar juga datang dari rimba campuran, sekitar 6,7 juta meter kubik, diikuti akasia juga kalau kita lihat 2,66 juta kubik. Dan juga kalau kita lihat ini meranti di 3,2 juta meter kubik. Tentu saja ini menegaskan peran Kalimantan dalam industri pengolahan kayu. Berpindah ke Pulau Jawa, kita lihat di Pulau Jawa ya, di sebelah sini 6,41 juta meter kubik. Produksi limbah campuran menguatkan perannya sebagai pusat industri furniture nasional. Produksi kayu indah di Jawa juga tertinggi ya. Ini kalau kita lihat di Pulau Jawa tertinggi 628.000 meter kubik. Lalu kita lihat ada Sulawesi, lalu Maluku dan juga Papua menghasilkan produksi limbah campuran yang terbatas. Namun di sini kita menemukan ya produksi kayu yang paling premium yaitu ebony ya. Kalau kita lihat walau volumenya sangat kecil, kayu ini menjadi komoditas bernilai tinggi untuk kerajinan dan juga ekspor. Ini menunjukkan bahwa kekuatan industri kayu tersebar, namun dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah. Menarik sekali ya kekayaan Indonesia. Jadi tren kenaikan produksi kayu bulat di Indonesia menegaskan ya, sekali lagi menegaskan industri hulu kehutanan sedang membangun momentum baru. Pasokan semakin kuat, distribusi sektor makin besar. Namun pertumbuhan ini harus berjalan seiring pemulihan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Industri boleh tumbuh, tapi kelangsungan hutan tetap harus terjaga agar memberikan manfaat bagi ekonomi, industri, dan tentu saja bumi kita di masa depan.